Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Kita manusia ini terdiri dari dua komponen pokok, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Baik jasmani, baik rohani perlu dirawat. Tetapi jujur saja, kecenderungan kita merawat jasmani jauh lebih besar daripada keinginan kita merawat rohani. Kalau jasmani kita sakit, ribet. Ribet, ngerti ribet? Ribet tahu ribet? Sibuk bukan kepalang. Tapi kalau rohani kita yang sakit, kita sering tenang-tenang. Jasmani kita hiasi dengan yang mahal-mahal. Rohani jarang sekali kita berpikir menghiasinya. Sakit jasmani kita cari dokter spesialis. Sakit rohani kita sering tenang-tenang. Padahal penyakit rohani lebih dahsyat daripada penyakit jasmani. Pertama, kalau penyakit jasmani dokternya banyak. Kanker, ada nggak dokternya? Ginjal, jantung, ada nggak dokter ngobatin sombong? Ngobatin pelit? Nggak ada. Yang kedua, kalau penyakit jasmani ini aneh nih, yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit rohani, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Ini aneh nih. Kita bisul di belakang nih, ini penyakit jasmani nih. Kita tahu, kita yang punya. Temen kagak tahu, main tepak aja. Kelojotan gitu ya. Tapi kalau penyakit rohani, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Kalau kita pelit, kita kagak tahu tuh orang lain, lu pelit lu. Kalau kita hasut, kita anggap normal. Orang lain, hati lu berak bener lu. Pelit, hasut, orang lain lebih tahu. Yang ketiga yang paling dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit jasmani cuma merusak dunia. Tapi penyakit rohani, penyakit hati merusak dunia, menghancurkan akhirat. Orang diserang penyakit jantung, paling-paling mati. Enggak akibat akhirat, enggak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor pak. Kenapa kamu masuk neraka? Kanker pak. Enggak tuh. Penyakit jasmani hanya merusak dunia. Penyakit jasmani merusak dunia. Tapi penyakit rohani merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kalau diserang penyakit sombong, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Diserang penyakit pelit, nih ayo deh, kita demen nggak sama orang pelit? Enggak, sekalipun kita juga kadang-kadang pelit. Ya, kita nggak demen sama orang pelit. Di dunia dijauhi orang, di akhirat jelas tempatnya. Karena itu Imam Ghazali heran, kalau diserang penyakit jasmani kita sibuk bukan alang kepalang, padahal dia hanya merusak dunia. Tapi kalau diserang penyakit rohani, penyakit hati, kita kadang-kadang tenang, padahal itu rusak dunia, celaka akhirat. Nah ini apalagi 10 hari lagi mau lebaran, ya bu? Ya bu? Apaan? 10 hari mau lebaran. Dia penyakit rohani ini, penyakit hati meningkat nih. Meningkat, orang nekat. Kita baca dalam berita, dengar dalam berita, baca di koran, lihat di TV itu ya, perampokan makin nekat. Benar. Kadang-kadang bukan cuma harta, nyawa taruhannya. Padahal itu hak prerogatif Allah. Allah yang kasih nyawa, cuma Allah yang berhak ngambil. Maka membunuh itu termasuk dosa besar. Udah ngerampok harta orang, ngebunuh lagi. Ini double nih, mbahnya dosa.
Nyawa itu Allah yang kasih. Cuma Allah yang punya hak untuk ngambil. Mengambil nyawa orang sama dengan menyamai wewenang Allah itu. Sama dengan melampaui wewenang Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One, begitu juga penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu sombong. Bu, mentang-mentang mampu, 10 hari mau lebaran harus belanja, bukan pulang ke rumah tetangganya pameran. Orang kan sakit hati, iri, dengki, ujub, ria, sum'ah, takabur. Itu penyakit-penyakit hati. Itu perlu diobatin, dan inilah puasa. Sumu tasihhu, berpuasalah dan kamu akan sehat. Sehat jasmani, iya, tapi terutama sehat rohani. Kenapa? Orang puasa nggak hilang apa? Akan hilang sombongnya. Kenapa? Dia sadar baru sehari nggak makan udah lemes. Apa yang mau disombongin di hadapan Allah? Sombongnya hilang. Bu, sombong itu kan yang pertama sombong kan iblis. Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, ogah. Kata Allah, kenapa nggak mau iblis? Kata iblis, saya dibikin dari api, Adam dari tanah. Api lebih hebat dari tanah, masa saya harus tunduk sama Adam? Gengsi dong. Kata Allah, kamu sombong iblis, surga bukan tempat untuk yang sombong, keluar. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Yang udah di surga sombong diusir, apalagi yang masih di Jatinegara. Ditaruh di mana tahu kagak tahu deh tuh. Itu penyakit hati. Lalu hasud, iri, dengki. Dengki itu sifatnya dua, ingin nikmat orang lain pindah ke dia, atau ingin nikmat kepada orang lain itu berhenti, dia aja yang dapat. Ini juga penyakit hati, dan penyakit hati ini dahsyat akibatnya.